Wah, sudah pada kumpul ya ternyata anak-anak ibu. Oke, baik. Kita langsung mulai saja ya untuk konseling kita pada hari ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Siang, Ibu. Iya, apa kabarnya ini? Sehat, Bu. Bu baik. Sehat luar biasa, tetap semangat ya nak, walaupun di jam-jam siang ini ya. Semangat, Bu. Semangat, Bu. Oke, sebelum itu Ibu ucapkan terima kasih sudah mau menghadiri konseling kita pada siang hari ini ya nak. Baik, sebelum kita lanjutkan kegiatan kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, memohon kelancaran untuk kegiatan kita pada siang hari ini. Boleh Ibu mintakan ke Siti mungkin ya untuk memimpin doa, boleh Siti? Boleh, Bu. Silahkan nak. Ayo, sebelum kita memulai kegiatan konseling kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih ya kepada Siti yang sudah memimpin doa untuk kita semua, begitu. Agar kita lebih akrab lagi, walaupun Ibu rasa anak-anak Ibu semua sudah saling kenal gitu ya kan, tapi ada baiknya kita perkenalan dulu begitu ya, boleh ya? Nanti tolong disebutkan nama lengkapnya, nama panggilannya boleh, lalu cita-citanya dan hobinya. Ya nak ya, bisa ya? Dimulai dari Ibu ya. Nama Ibu Putri Hairunisa Batubara. Cita-cita Ibu menjadi guru BK. Hobi Ibu jalan-jalan dan icip-icip makanan. Boleh Ibu mintakan mungkin selanjutnya ke Mutia. Iya, Ibu, terima kasih. Perkenalkan teman-teman, nama saya Mutia Sari. Cita-cita saya mau jadi guru juga seperti Ibu Putri. Hobi saya jalan-jalan. Terima kasih. Terima kasih Mutia. Mungkin ke Siti selanjutnya. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Khadijah. Cita-cita saya ingin jadi pramugari, hobi saya nonton. Terima kasih. Terima kasih Siti. Boleh selanjutnya Nurma mungkin? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurma. Cita-cita saya pengen jadi guru juga kayak Bu Putri. Hobi saya membaca. Terima kasih Nurma. Selanjutnya mungkin Febri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Febriani Telombanua. Cita-cita saya mau jadi poluan. Hobi saya tidur, Bu. Oke, tidur ya Feb. Aduh, enak sekali tuh, apalagi siang-siang begini ya. Terima kasih Febri. Lanjut mungkin Binaria. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Binaria Elvia Sidahurup. Cita-cita saya pengen jadi guru seperti Ibu Putri. Kemudian hobi saya suka menonton, Bu. Nonton apa itu nak? Doraemon, Bu. Sama ya, Ibu juga suka nonton Doraemon hari Minggu. Terima kasih Binaria. Selanjutnya mungkin Astri Pratiwi. Halo semua,
Perkenalkan, nama saya Astri Pratiwi. Cita-cita saya ingin jadi dokter. Hobi saya menulis. Oke, terima kasih Astri Pratiwi. Mungkin selanjutnya Novita. Boleh Novita? Ya Bu, halo. Nama saya Novita. Panggilannya Vita. Apa tadi Bu? Hobi ya? Boleh ya, hobi. Iya. Oh iya, cita-cita. Cita-cita saya jadi pramugari Bu. Hobi saya jalan-jalan. Makasih Bu. Terima kasih Novita. Mungkin selanjutnya Dos Perez. Halo teman-teman, nama saya Dos Perez Raya di Sinaga. Panggilan saya biasanya itu ganteng. Hobi saya tidur. Cita-cita saya ingin membahagiakan orang tua. Terima kasih Dos. Sama ya, hobinya sama Febri ya, suka tidur begitu. Ikut-ikut dia, Bu. Oke, terima kasih Dos. Mungkin selanjutnya Nelida. Halo teman-teman. Halo. Nama saya Nelida Purba. Hobinya saya makan. Jadi cita-citanya mau jadi pengacara kemarin itu, Bu. Oh, Nggak tahu bisa apa enggak ya, Bu ya? bisa. Selama ada keyakinan dan tekad yang kuat, bisa Nelida percaya bisa jadi pengacara. Amin. Amin. Terima kasih Nelida. Mungkin selanjutnya Astri Napitupulu. Oke, baiklah. Iya, Bu. Oh iya. Nama saya Astri Napitupulu. Cita-citanya jadi dokter hewan. Hobinya gangguin orang, Bu. Hah? Gangguin orang? Nanti orangnya marah. Ya, Bu. Soalnya lucu kalau orang-orang marah lucu. Oh, begitu. Oke, baiklah. Terima kasih, Astri. Baik, terima kasih anak-anak ibu semua. Kita sudah berkenalan, sudah menjadi lebih akrab dalam kelompok kita ini, begitu ya. Baik, anak-anak ibu semua tahu nggak kenapa kita kumpul di ruangan ini? Ada yang tahu kenapa? Nggak tahu Bu, emang ngapain kami di sini? Tahu, Bu. Nggak tahu, Bu. Mau dihukum kali ya? Atau mau dikasih makanan? Iya, tak Nelida sih makanan aja. Lapar ya. Kan tadi Dos. Oke, Ibu jelaskan ya. Kita hari ini mau kegiatan konseling kelompok. Apakah anak-anak Ibu tahu apa itu konseling kelompok? Nggak tahu, Bu. Nggak tahu. Atau Belum tahu, cuman kelompok aja. Atau sebelumnya sudah pernah dengar kata konseling kelompok, Nak? Sudah? Belum, Bu. Kapan? Nelly sudah? Kapan? Tadi barusan Ibu ngomong tadi. Oh iya, Pintar Nelida ya. Iya. Baik, Ibu jelaskan terlebih dahulu ya, agar pemahaman kita sama gitu ya kan, agar anak-anak Ibu juga tidak miskomunikasi begitu ya. Konseling kelompok itu adalah suatu layanan BK, karena Ibu guru BK, jadi Ibu memberikan bantuan untuk mengentaskan masalah anak Ibu yang mungkin bisa berkaitan dengan masalah pribadinya, belajarnya, sosialnya, ataupun karirnya gitu. Lalu konseling kelompok ini juga ada tujuannya, Nak. Apa itu, Bu? Tujuannya adalah untuk membantu menyelesaikan masalah anak-anak Ibu semua. Lalu di konseling kelompok ini juga agar anak-anak Ibu tahu kita ada tahapannya. Yang pertama, nanti kita
mengidentifikasi masalah, lalu nanti kita menentukan solusi dari masalah tersebut, begitu ya kan? Lalu yang Ibu rasa anak-anak Ibu juga perlu tahu, di konseling kelompok ini kita ada asas-asasnya, Nak. Yang pertama itu asas keterbukaan, maksudnya adalah Ibu meminta agar anak-anak Ibu semua nanti ketika menceritakan masalahnya itu dengan secara terbuka gitu ya, jangan malu-malu lagi gitu, karena kan kita kan sudah di dalam kelompok seperti ini kan begitu. Yang kedua, ketika nanti anak-anak Ibu mengungkapkan masalahnya atau memberikan pendapat, masukan, ataupun memberikan solusi kepada masalah yang kita bahas itu, Ibu harapkan agar anak-anak Ibu semua dapat menjaga bahasanya, yaitu dengan bahasa yang baik, seperti itu ya Nak ya. Dan Ibu mau tanya, anak-anak Ibu ke sini itu dengan keterpaksaan atau dengan kesukarelaan? Aku ikut-ikut Bu, karena banyak cewek ikutlah aku. Ih, memanglah kau Dos, gitu kali kau terus. Anak-anak Ibu di sini sukarela nggak? Sukarela, Bu. Iya, alhamdulillah kalau sukarela. Jadi nggak ada yang terpaksa kan, kemari kan? Saya penasaran Bu, makanya saya datang. Oh iya, bagus itu ya Nak ya. Penasaran sama aku ya. Oh iya. Lalu yang terakhir ada Ibu mau bilangkan bahwasanya ketika kita membahas apapun itu di dalam kelompok kita ini ada yang namanya kerahasiaan, Nak. Jadi kalau namanya rahasia kita nggak boleh bilang ke siapa-siapa. Kita harus jaga untuk diri kita dan di anggota kelompok kita ini. Bisa paham ya, Nak? Bisa, Bu. Oke. Agar kerahasiaan kita ini terjaga, kita saling percaya, bolehlah kita mengucapkan ikrar janji kerahasiaan, boleh? Boleh, Bu. Boleh ya. Anak-anak Ibu nanti mengikuti Ibu ya. Baik, Bu. Nanti kalau misalkan Ibu bilang saya, anak-anak Ibu nanti langsung mengucapkan namanya saya. Misalkan saya Putri gitu. Anak-anak Ibu bilang namanya saya siapa ya? Siti atau saya Nelida gitu. Paham ya, Nak ya? Paham, Ibu. Oke. Kita mulai ya. Ikrar janji kerahasiaan. Ikrar janji kerahasiaan. Saya Putri Hairunisa Batubara. Saya Nelida Borupurba. Siap dan sanggup menjaga. Siap dan sanggup menjaga. Menerima. Menyimpan. Dan merahasiakan. Segala data. Dan informasi. Yang tidak boleh. Dan tidak layak. Diketahui oleh orang lain. Oke, jadi Ibu harapkan kita sudah berikrar janji kerahasiaan. Ibu harapkan anak-anak Ibu semua bisa memegang teguh kerahasiaan dari kelompok kita ini ya, Nak ya. Paham ya? Paham, Ibu. Oke, lalu yang mau Ibu sampaikan adalah
kita hari ini konseling kelompoknya hanya sampai 1 jam pelajaran aja nak, yaitu 40 menit begitu. Kira-kira sampai di sini adakah yang ingin ditanyakan begitu? Kita ada main-mainnya nggak, Bu? Gamenya gitu, Bu? Ada dong. Yeay! Iya. Sebelum kita lanjut ke kegiatan kita berikutnya, Ibu mau kita main tebak-tebakan, boleh? Susah nggak, Bu? Jangan susah-susah lah. Gampang kok, gampang. Ini Ibu share screen ya. Ya, Bu. Kelihatan, nak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Ini kan Ayo, yang ada di game-game itu Ibu screenshot kan? Iya, ayo. Karena Ibu suka main tebak-tebakan ini. Ayo, kira-kira di gambar Ini sama sakit perut, Bu. Oke, sakit? Sakit perut. Perut. Benar. Yang kedua? Kaser. Karet gelang. Karet gelang. Iya, benar. Karet gelang. Oke, mungkin satu lagi ya. Ini. Tuang air. Buang air. Tuang Air, Bu. karena Pintar aku ada kan, Bu. iya, ada kakek tuanya, ada huruf NG-nya dan ada tetesan air, tuang air begitu. Kirain tadi tuh opung dia. Jadi kalau dia opung apa dong? Itu bahasa apa nih di opung? Opung netes, Bu. Oke, ice breakingnya malas masuk kelas. satu lagi ya, namanya tepuk semangat cinta. Asik. Ada yang tahu? Nggak tahu. Tahu, Bu. Praktekkan lah, Bu. Oke, gini. Tepuk semangat cinta. Semangat cinta. Oh. Bisa? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Cinta-cintaku suka. Oke, ayo. Dibuka semua mic-nya ya. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat cinta. Semangat cinta. Oke. Terima kasih. Sudah semangat anak-anak Ibu? Sudah, Ibu. Iya. Baik. Kita tadi sudah bermain game, juga sudah bertepuk semangat, begitu ya. Dan tadi juga sudah Ibu jelaskan kegiatan kita pada hari ini, kita mau ngapain saja, kita mau konseling kelompok, sudah Ibu jelaskan pengertiannya, lalu ada tujuannya juga tadi, Ibu juga sudah menjelaskan tahapannya seperti itu, terus ada asas-asasnya juga tadi ya karena, lalu kita sudah mengucapkan ikrar janji kerahasiaan. Baik, kalau begitu kita lanjutkan kegiatan kita. Yang berikutnya adalah kita mau mengidentifikasi masalah. Artinya, Ibu mau setiap anak Ibu mengungkapkan masalahnya. Kira-kira masalah apa sajalah, bisa berhubungan dengan pribadinya kah, atau masalah kesulitan belajarnya mungkin, atau mungkin masalah tentang berteman, sebagainya lah. Boleh anak Ibu? Boleh, Ibu. Boleh. Mungkin Ibu mulai dari Binaria mungkin. Silakan Binaria. Terima kasih Bu atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Kalau ya masalah yang saya alami itu Bu,
Saya dijauhi teman-teman saya, Bu. Saya nggak tahu apa sebabnya. Apalagi belakangan ini kan, Bu. Mereka nggak mau berteman dengan saya, Bu. Jadi saya merasa minder gitu, Bu. Itu masalah saya, Bu. Kamu pelit mungkin ngasih makanannya. Makanya kamu Enggak pakai loh, parfum, Nel. mah. Nggak mau bertemannya kenapa kata mereka, Nak? Katanya saya nggak asik, Bu. Nggak asik. Iya, Bu. Wah. Kebetulan kan, Bu, orang itu ada buat grup-grup gitu, Bu. Kayak kelompok-kelompok gitu, Bu. Ah, kamu nggak cantik, nggak bisa kamu gabung sama kami, gitu, Bu. Wah, seperti itu ya, begitu. Terima Makanya kasih. perawatan lah biar cantik. Ayo Dos, modalin Dos. Baik, terima kasih Binaria. Mungkin selanjutnya Ibu mintakan ke Novita mungkin. Saya, Bu. Ya. Saya lagi ngambek sama Mama, Bu. Mama suruhnya saya masuk IPA, padahal saya maunya IPS, Bu. Oh, kenapa? Kata Mama kenapa harus IPA gitu? Mama suruh saya jadi dokter, Bu, padahal saya nggak suka matematika, Bu. Iya. Dokter bukan cuma pelajari matematika. Iya kan banyak Biologi matematikanya, ada. loh. Mana ada biologi, kimia, IPA, dokter. Sulit mungkin ya, Novita. Ribut kali lah Dos ini. Enggak, saya tahunya cuma matematika aja, kan baru SMP. Iya. Berarti Dos ini pengetahuannya sudah lebih maju ya. Pinter kali lah. Iya, terima kasih Novita. Iya, Bu. Mungkin selanjutnya Siti. Silakan. Karena saya, Bu. Saya kalau di kelas, Bu, sering kali ngantuk, Bu. Jadi dimarahin saya sama ibu guru gara-gara saya ngantuk-ngantuk. Pas saya ngantuk ditanya pula, Bu. Pas saya nggak ngantuk nggak pernah ditanya, Bu. Kamu Aja, kenapa ngantuknya? Tidurnya malam-malam. Dosamu itu berarti. Bu, saya sering buka sosmed, Bu, biar update. Tuh, kalau begitu harus dikontrol juga ya Nak ya, biar tidak mengganggu jam tidur, begitu. Terima kasih Siti. Mungkin selanjutnya Mutia. Kalau masalah saya akhir-akhir ini kan, Bu, saya dilabrak kakak kelas loh, Bu. Heran saya kenapa saya dilabrak. Loh, kenapa katanya? Tiba-tiba gitu? Ngerebut cowok dia. Enggak kali lah ngerebut cowok. Dasar gatal. Dos, nggak boleh kayak gitu. Kakak kelasnya kalah Mana ada waktu cowoknya. Dia aja yang sensitif. Mungkin karena kau lebih cantik kali Mutia. Sirik kakak kelas itu. Terima kasih ya Mutia. Mungkin selanjutnya Dos. Silakan Dos. Apa Bu ya? Kayaknya saya nggak punya masalah, Bu. Nggak pernah punya masalah. Mana ada orang nggak punya masalah. Mana ada. Tidak mengetahui masalahnya sendiri. Terakhir ini sih saya sering terlambat, Bu, ke sekolah. Kan? Jadi saya malu, Bu, ditengok sama satu orang cewek yang saya suka sekali. Oh iya. Iya, ada nggak Bu. orangnya di sini? Siti, Bu. Tahu aku, Bu, siapa itu, Bu? Siapa sih? Terlambatnya itu kenapa, Dos? Caper kali Stri, memang dia. diam aja, Stri, jangan kasih tahu. Ingat, asas kerahasiaan, nggak boleh memberitahu. Terlambatnya kenapa, Dos? Yang mana lah kan, Bu. Saya tidurnya jam 12 malam gitu. Itu pun gara-gara saya main game online, Bu. Mobile Legends Ibu tahu nggak? Nggak tahu ya Ibu ya, katro. Aduh, itulah kamu kan masih SMP. Sudah
tidurnya jam-jam 12. Harus diawasin ini ya, Dos ya, jam tidurnya ya, biar tidak terlambat lagi begitu. Mungkin selanjutnya Febri, silakan. Ya Bu, apa ya masalah saya? Oh iya, barusan saya di sama guru matematika Bu. Guru matematika kayak benci kali lah sama saya. Dia nggak suka lihat saya. Dan saya juga benci kok, soalnya nggak suka mata pelajaran matematika, saya nggak suka. Saya Ya, benci sama ibu itu. Namanya muka mau menjengkelkan. Tengok lihat gimana. Enggak ya, muka aku cantik. Pak, maaf Pak, Masa ganteng? Kan nggak mungkin ganteng. salah maaf Pak, lagi peer teaching Intinya Pak. saya nggak suka mata pelajaran matematika. Yang penting hitung-hitungan saya nggak suka. Saya nggak suka juga sama gurunya. Jadi Sama aku saya suka nggak? diusir. Nggak, saya diusir dari kelas Bu. Nggak dibolehin masuk. Oh begitu. Ya Bu. Ya ampun, kasihan sekali Febri ya. Baik, terima kasih Febri. Mungkin selanjutnya Nelida. Saya Bu punya masalah marahin mama saya Bu. Kenapa? Katanya banyak saya makan Bu, tapi nggak besar-besar Bu. Oh gitu. Iya, dibilang mama saya gitu. Berarti Nelida kayak Upin Ipin lah ya. Das, Nggak kau usah. diam dulu Das, dengar dulu aku mau cerita sama Ibu Putri. Dari tadi 1000 kali lah kau Dos. Jadi kan Bu Putri, aku kan banyak makan, suka makan. Jadi dimarahin mama aku Bu, dibilangnya kayak gini, kau Nelly banyak kali kau makan, tapi bukannya besar, bukannya tinggi, kemananya lari makanan itu? Aku bilang lah Bu sama mamaku, ke keritingku mak, aku bilang gitu Bu, jadi kena marah aku sama mamaku Bu Putri. Aduh Nelida, kamu pun menjawab orang tuamu, makanya lah mamanya marah. Aduh. Iya kali ya Bu. Iya. Oke, terima Itulah, kasih. Bu. Terima kasih Nelida. Mungkin selanjutnya Nurma, silakan. Ya Bu, jadi saya ini lagi punya masalah Bu sama teman saya. Saya jengkel sama teman saya nih. Dia tuh ternyata nusuk saya dari belakang Bu. Kok nggak mati kamu nusuk dari belakang? Iya Pak, maksudnya tuh ternyata dia tuh itu apa? Jadi ngambil pacar saya Pak. Pengkhianat, lakor, Dia mengkhianat saya. Saya kira dia baik, ternyata dia ngambil pacar saya. Jengkel saya Bu. Iya, kasihan sekali Nurma ya. Aduh. Jadi masih ada rasa sedih, marah semua ya Nurma ya, begitu ya. Iya Bu. Itu mau kok. Kalau yang lain nggak mau. Iya betul itu Astri. Aduh Dos, udahlah ya, digombalin semua perempuan yang ada di kelompok ini ya, begitu. Mungkin selanjutnya Astri Napitupulu, silakan Astri. Iya Bu, masalahku kan Bu, ada satu guru Bu, nggak suka kali aku Bu lihatnya Bu. Kenapa? Tidak masuk disuruh mencatat terus. Siap itu dia nggak masuk Bu, dia cerita-cerita aja di depan. Siap itu nanti tahu-tahu kasih tugas banyak kali meringkas. Kayak gitu aja seringan Bu. Berapa guru itu kayak gitu, Astri? Ada satu guru yang kayak gitu Bu. Kalaupun menjelaskan bukan menjelaskan Bu, marah-marah yang ada. Oh begitu. Pokoknya jarang kali menjelaskan Bu, Pak. Disuruh mencatat, meringkas. Jadi malas sekali kalau masuk guru itu Bu. Iya ya, iyalah, baiklah. Terima kasih ya Astri. Mungkin yang terakhir Astri Pratiwi. Oh iya Ibu. Iya. Silakan. Nah, ini masalah saya, Ibu. Saya nggak pernah ngerjain PR, makanya sering dihukum guru.
Kenapa nggak kamu kerjakan, Nak? Karena keseringan main HP, jadi lupa waktu, Ibu. Oh, aduh, harus ini ya, harus diingat juga ya ketika ada tugas begitu, jangan dilupakan. Nanti kalau sudah selesai tugasnya, baru dilanjut lagi bermainnya begitu ya, Nak ya? Iya, Ibu. Iya, terima kasih. Baik, terima kasih anak-anak Ibu sudah mengungkapkan masalahnya satu persatu begitu. Jadi, kira-kira siapa yang kita mau diskusikan hari ini masalahnya untuk bisa kita segera selesaikan masalahnya begitu. Kira-kira masalah siapa, Nak? Nggak mungkin semua Aku dong. aja, Bu. Aku, Bu, yang dibilang makan terus sama mamaku, Bu. Jangan aja, Bu. Bagus sih Febri aja tuh, Bu. Kasihan sampai diusir. Iya, Bu. Kayak mana besok kan? Besok ada lagi matematika. Nggak mungkin saya disuruh keluar terus. Takut juga saya sebenarnya saya Di kecil. Nurma pun kasihan, Bu, ditusuk dari belakang, Bu, berdarah punggungnya itu. Ayo kita ambil suara terbanyak ya, kira-kira masalah siapa yang harus kita diskusikan biar bisa segera terselesaikan begitu ya, Nak ya. Nanti kalau masalah anak-anak Ibu yang lain, kan hari ini satu dulu, nanti yang lain boleh nanti kita atur pertemuan untuk berikut-berikutnya begitu ya, Nak ya. Kira-kira masalah siapa hari ini? Febri aja, Bu. Oke. Yalah, Bu, Febri aja. Setuju ya, anak-anak Ibu semua, masalah Febri kali ini kita diskusikan ya, kita bahas ya. Setuju, Ya, Bu. Setuju, Bu. Febrinya sendiri Ibu tanya dulu, Febrinya siap nggak untuk kita diskusikan masalahnya hari ini, Nak? Siap, Bu. Baik, kalau begitu bolehlah Ibu mintakan lagi Febri menceritakan mungkin lebih dalam lagi, lebih mendetail lagi, lebih jelas lagi agar kawan-kawan semua terfokus ke masalah yang Febri alami begitu. Silakan Febri. Ya, Bu. Gini loh, Bu. Dari SD, saya sebenarnya nggak suka pelajaran hitung-hitungan, matematika lah. Saya nggak suka. Soalnya kalau saya belajar matematika itu, kepala saya suka pusing. Saya males lah, yang penting sama matematika. Jadi sampai SMP pun terbawa-bawa gitu, nggak suka sama matematika. Apalagi ditambah gurunya galak. Aduh, males sekali lah lihat ibu itu. Udah lagi mata pelajarannya sulit, udah lagi cara menjelaskannya kita nggak paham, marah-marah lagi, sering marah-marah gitu. Jadi terakhir saya nggak mau kerjain tugas, udah lagi nggak ngerti saya. Udahlah, yang penting saya nggak mau ngerjain tugas, gurunya marah, akhirnya ngusir saya keluar dari kelas. Nah, tapi saya juga mau sebenarnya bisa belajar matematika ini, cuma saya nggak tahu bagaimana caranya. Saya juga takut kalau nilai saya rendah terus di mata pelajaran matematika. Gitu, Bu. Baik. Iya, terima kasih ya untuk Febri yang sudah menceritakan masalahnya. Bisa Ibu rasakan juga bagaimana rasanya tidak bagaimana ya? Kita sebenarnya mau belajar begitu kan, cuman ya itu tadi mungkin caranya Bu Guru begitu kan yang kurang kena di hati kita begitu. Mungkin anak-anak Ibu yang lain boleh bertanya ke Febri tentang masalahnya ini. Silahkan anak-anak Ibu. Apa ada yang ingin lebih anak-anak Ibu ketahui lagi dari masalah yang Febri alami ini? Silahkan Nak, langsung ke Febri. Febri pernah diapain aja sama gurunya selain diusir? Pernah dimarahi, terus
pernah dibanding-bandingin sama teman-teman yang lain, katanya kamu ini nggak bisa apa-apa, kamu bodoh nggak bisa matematika gitu Bu. Iya, aku juga nggak suka sama ibunya, makanya aku nggak mau masuk IPA nanti. Gurunya gitu sih, suka marah-marah sendiri. Oh, Novita juga merasakan hal yang sama begitu ya? Iya Bu. Iya. Kira-kira yang lain, silakan Nak. Saya Bu. Iya. Febri nggak les ya? Selain belajar di rumah atau les gitu? Ya, uang orang tua saya nggak ada kalau kasih saya les lagi. Nggak ada uang mereka. Jadi nggak pernah ngulang pelajaran gitu di rumah? Males lah. Buka buku matematika aja kayaknya males sekali. Itulah kamu kan Febri kan. Kita kan ini dalam satu kelas ini kan kita rumahnya dekat-dekatan. Maunya kamu bilang kayak, weh teman-teman ayo kita belajar bareng matematika. Kan bisa gitu. Aku lagi bodoh ini belajar matematika kan bisa. Benar Febri yang dikatakan Dos, apalagi terlebih teman kita ini pandai matematika, jadi kita kan bisa diskusi. Itu kan tanya si Nurma itu pandai kali itu matematika loh. Kan bisa kita belajar bareng di rumah gitu. Nah iya, coba gimana Nurma tanggapannya Nurma? Boleh kalau Febri mau belajar di rumah saya. Yang penting bawa makanan aja ya Febri. Kalau ada makanan Nelly ikut Bu. Iya boleh semua pun boleh ikut ya kan. Nyambung aja nih lidah ya kalau urusan makanan ya. Iyalah, apalagi. Oke baik. Kira-kira anak-anak ibu semua, cobalah kita kasih solusi begitu untuk Febri biar meningkatkan rasa sukanya begitu ya, mungkin bisa, tapi ya pelan-pelan lah, nggak tiba-tiba Febri jadi suka matematika gitu kan. Bagaimana caranya menurut anak-anak ibu semua supaya Febri senang gitu belajar matematika? Silakan anak-anak ibu. Nelly mau nanya lah Bu sama Febri Bu. Oh boleh. Febri. Ya. Kamu tadi pengennya jadi apa? Cita-citanya apa coba? Jadi poluan dong. Jadi poluannya. Kalau jadi poluan itu nilai matematikanya harus bagus nggak sih Febri? Kayaknya semua mata pelajaran harus bagus deh. Gitu. Gini aku mau jawab. Kan ada tetanggaku. Kenapa? Jadi poluan. Nilainya bisa aja pas-pasan, tapi tinggi nggak boleh pas-pasan lah Febri. Aku tengok tinggimu pas-pasannya. Kan masih SMP, masih bisa nambah lagi sampai umur 19 tahun. Kayak mananya Dos ini? Asik ngejek aja. Nggak boleh menurunkan semangat ya Dos. Harus inilah Dos. Semangat kawannya, jangan di-down-kan begitu. Maaf Bu, tadi kan cuma just kidding aja Pep, langsung dibawa ke hati. Iya, ayo. Jadi menurut Nelly kan Bu, Febri semangat aja, kan mau jadi apa tadi pramugari ya? Poluan. Poluan, kan mau jadi poluan. Biar nilainya bagus nanti. Iya ya. Iya. Baik, terima kasih Nelida. Mungkin anak-anak ibu yang lain silahkan mengemukakan pendapatnya, solusinya untuk Febri. Begitu, ayo. Saya Bu. Silahkan Binaria. Gini Pep, dulu saya juga pernah punya pengalaman yang sama dengan Febri. Terlebih-lebih itu di mata pelajaran matematika. Saya sudah berusaha gitu pas saat ujian dikasih guru soal 20.
saya kerjakan. Alhasil ketika diberikan hasilnya, saya punten 0. Di situ saya merasa kecewa, sampai saya menangis gitu. Namun, ya, di situ saya pikirkan, gimana ya caranya kalau kayak gini nanti terus saya nilai 0, apakah saya naik kelas? Pasti tinggal lah ini, gimana lah ya, gitu. Jadi, pikir gitu, oh saya punya teman rupanya di kelas lain. Kebetulan orangnya baik, dia pintar pula matematika. Jadi dia saya dekati gitu. Jadi dia mau juga bersedia ngajarin saya. Jadi gitu dia Pep. Saya cari teman saya gitu yang pandai matematika. Jadi kayak gitu dia Bu. Oh iya, baik. Terima kasih Binaria. Mungkin yang lain berikan solusinya untuk Febri. Silahkan. Novita mungkin, tadi Novita bukan merasakan hal yang sama begitu. Coba Novita. Saya sebenarnya pengen minta maaf dulu ke gurunya, Bu, biar hati saya juga tenang dan hati ibu tuh juga senang, mana tahu ibunya mau maafin saya, habis itu ibunya mau berubah juga sama saya, juga mau berubah gitu. Kalau gitu gimana, Bu? Sebenarnya guru matematikanya baik nggak sih, Bu? Sebenarnya gurunya itu baik, cuman karena kitanya sudah menganggap mata pelajarannya itu sulit, jadi kita rasa gurunya itu galak gitu kan. Sebenarnya enggak, Nak. Coba kita senangi dulu gurunya begitu. Mungkin dari solusi dari Dos. Ayo Dos, ungkapkan solusimu. Ayo kau tadi bully orang ngejek-ngejek. Ayo apa solusinya Tadi dari kan, Bu, kau? tadi kan aku udah ngasih tahu Bu kalau memang nggak pandai matematika kan bisa ngajak-ngajak kami belajar bareng pulang sekolah, dipanggil kayak itu Nurma aku, Nelida bawa makanan kan bisa gitu. Oh, kalau ya benar-benar sekali gitu kan. Tapi kalau misalkan apa ya nggak apa-apa Dos duluan yang ngajak. Ayo Pep, kita belajar ke rumah Norma gitu. Boleh kan Dos? Dos duluan gitu inisiatif. Sambil Ya, bawa memang makanan. Iya, jangan lupa Memang boleh, makanannya. Memang boleh, Bu. Tapi kan yang butuh siapa? Kan si Febri. Aku kan nggak tahu kalau dia nggak Aduh, pandai anak matematika. ibu. Iya. Kalau gitu. Mungkin dari Siti, apa kira-kira Siti solusinya? Solusi untuk Febri ya, Bu? Iya, Nak. Kalau menurut saya, Febri, jangan dulu mikir jelek-jelek sama gurunya. Mulai aja, walau belajar pelan-pelan, lama-lama kalau suka, enak matematika, saya aja suka matematika. Jadi yang pertama harus sebenarnya Febri dulu yang buka hati untuk matematika. Jangan tuh abang itu aja buka hatinya, untuk matematika juga ya Febri. Oke, terima kasih. Betul itu Bu, kata Siti. Kata ayah saya pun kayak gitu kan, kebetulan ayah saya guru kan. Iya. Kebetulan juga guru, dibilang kalau Dos, anak ayah yang ganteng, kalau kamu pelajaran itu sampai, kamu harus menyukai gurunya dulu atau pelajarannya dulu gitu. Iya, benar itu. Iya. Terima kasih ya Siti sama Dos solusinya. Mungkin dari Norma. Bagaimana Norma? Ya, tadi kan udah pada bilang ya, sukai dulu gurunya. Ini kalau matematika, Febri ini harus banyak latihan. Salah pun nggak apa-apa, yang penting banyak-banyak latihan. Gitu kalau menurutku. Iya. Terima kasih Norma. Mungkin dari Mutia. Iya Bu, Mutia itu tengok itu, menghayal ya Bu. Silahkan Mutia, berikan solusinya untuk Febri. Silahkan Nak. Solusinya sama sih Bu, maksudnya jangan nyalahkan orang lain atas keadaan kita. Jadi kitanya juga ada masalah. Kayak tadi saya tanya, dia ada les enggak? Les, ada belajar di rumah enggak ada. Kan berarti di dirinya juga yang bermasalah.
Jadi kalau memang mau buat kerja kelompok, biar bareng kita belajar sama-sama, sama dos, sama sama Nurma, sama dan yang lain-lainnya. Iya, iya. Baik, terima kasih Mutia. Mungkin Astri. Astri. Oke. Lagi kamar mandi dia, Bu. Bu, Iya. lagi POP. Iya, mungkin ya. Oke, kalau begitu. Jadi, kawan-kawan sudah mengungkapkan solusinya juga buat Febri. Kira-kira dari solusi yang diberikan teman-teman ini, menurut Febri lah, mana yang kira-kira yang bisa Febri lakukan untuk mengatasi masalah yang Febri alami ini? Silakan, Nak. Kalau menurut saya sih semuanya bisa dicoba, Bu. Yang pertama tadi kerja kelompok. Ini saya belum pernah coba. Nanti kalau saya ajak teman-teman kerja kelompok mau ya, jangan banyak alasan, mau tidur siang, mau main-main ya. Oke ya. Oke, tapi Buat ada Febri makanan apa sih ya. yang Ada makanannya ya, Febri. Oke, siap. Terus Oke, tadi buat Febri apa sih yang enggak? Terus tadi saran dari Nelly, dia bilang jangan patah semangat kalau mau raih cita-cita jadi polwan. Terus tadi Siti bilang harus suka sama gurunya dulu, baru bisa suka sama pelajarannya. Kemudian tadi Nurma juga kasih saran harus banyak-banyak latihan. Novita juga tadi kasih saran minta maaf sama gurunya. Mungkin gurunya nggak akan marah kalau misalnya kita nggak mancing-mancing gitu kan. Nah, jadi semua solusi bisa dicoba. Mungkin solusi yang bisa saya coba dulu ya, minta maaf dulu ke gurunya, kemudian nanti diskusi kelompok sambil latihan. Itu, Bu. Baik, kalau begitu untuk semakin meningkatkan minat Febri begitu ya, membangun semangat juga. Bolehlah kita tonton Ibu punya satu video biar kita tonton sama-sama begitu ya, Nak ya. Sebentar ya. Apakah sudah terlihat anak-anak? Sudah, Bu.
ya videonya begitu. Mungkin kita kembali ke Febri lah. Apakah pemahaman yang Febri dapat dari video yang sudah ditonton tadi, Nak? Boleh diceritakan begitu? Baik Bu, tadi setelah saya nonton video, ternyata matematika itu tidak sengeri yang saya pikirkan, tidak sesulit yang saya pikirkan. Kalau misalnya kita bisa memahami bahasa-bahasa eksak, kemudian banyak latihan, perbanyak mengerjakan soal, mungkin secara perlahan nanti kita akan bisa menguasai namanya matematika. Jadi ternyata matematika itu tidak menyeramkan. Iya benar, berarti ya itu tadi ya kan, seperti kata kawan-kawan tadi, begitu sering-sering aja latihan begitu kan, karena kan kalau seperti yang di video tadi kan dibilang matematika eksak itu kan ilmu pasti begitu kan, jadi dia itu jawabannya sudah pasti ya itu gitu. Jadi untuk mengasah dan meningkatkan kemampuan kita yaitu tadi sering-sering berlatih begitu ya kan, karena kalau dihafal pun sulit, Ibu rasa kan begitu, karena dia berhitung begitu kan. Terus kalau saran dari Ibu ya coba Febri bicara pada diri sendiri. Pernah nggak sih bicara pada diri sendiri bahwasanya saya bisa loh suka sama matematika gitu kan, tanpa memandang gurunya galak, gurunya kejam, atau tugasnya banyak, tugasnya sulit gitu. Pemikiran positif diri Febri sendiri aja, aku bisa nih suka sama matematika walaupun dirasa sulit begitu ya, karena kan tadi ya mungkin kurang paham dengan materinya begitu ya. Nah ya coba sering-sering dibilang ke dalam dirinya begitu, tapi jangan ngomongnya tuh jangan kuat-kuat, nanti dipikir orang, ih Febri ini kenapa ngomong-ngomong sendiri begitu ya. Dalam hati aja niatkan saya belajar matematika memang buat masa depan begitu ya kan. Mungkin Febri pernah nggak dengar orang yang sukses di bidang matematika? Atau anak-anak ibu yang lain pernah dengar nggak orang yang sukses di bidang eksakta begitu ya? Ada yang tahu tokoh siapa atau namanya begitu? Ada yang tahu Nak kira-kira? Albert Einstein mungkin? Albert Einstein, iya benar. Tapi ini Ibu mau kasih contoh tokohnya. Kalau Albert Einstein kan beliaunya sudah wafat begitu ya kan. Jadi Ibu mau kasih contoh yang orangnya ini masih ada dia di dunia ini begitu ya. Kalau seperti siapa tadi ya yang suka main sosmed? Siti ya? Ya Siti, suka main sosmed Siti kan? Iya Bu. Nah, mungkin Siti tahu ini orangnya. Coba kita lihat bersama-sama ya. Nah, sudah terlihat anak ibu? Sudah Bu. Nah, ini si Jerome Pauline. Aku tadi mau ngomong itu tadi Bu. Mirip Bu namanya. Bu, mirip sama aku ya. Sama-sama ganteng gitu, Dos. Iya. Ih, jauh lah kau. Kalah kamu, Dos. Lebih ganteng Jerome. Nah, si Jerome Pauline ini anak-anak ibu, dia itu yang ibu tahu infonya, dia itu kuliah jurusan matematika di negara Jepang sana. Udahlah belajarnya matematika, pakai bahasa Jepang. Gimana lah itu ribetnya. Coba anak-anak ibu bayangkan, kita yang belajar matematika pakai bahasa Indonesia aja kadang
kurang paham begitu ya kan Febri? Tunggu Bu, biar saya bayangi dulu bentar ya. Berat. Apalagi si Jerome ini. Dia belajar matematika ke Jepang sana, tapi dia bisa sangat menyukai matematika itu sendiri begitu. Mungkin nanti info untuk Jerome Pauline si jabat ini, nah bisa anak-anak ibu dapatkan dari, kalau anak-anak ibu punya sosmed kan. Punya, Bu. Nah, boleh dilihat Instagramnya Jerome ini. Dia kadang posting videonya sedang menyelesaikan persoalan matematika begitu. Terus dia kadang membagikan tips bagaimana caranya supaya kita menyukai matematika seperti itu. Kan kalau kita lihat wajahnya gitu kan, masih muda, masih segar begitu. Mungkin anak-anak ibu banyak fans lah sama dia begitu ya kan? Iya Bu, ganteng lagi Bu. Iya, udah ganteng, pintar lagi. Siapa? Dia suka makan juga itu Bu. Oh iya. Iya Bu. Oh gitu. Oke, baiklah. Ibu stop. Bagaimana sekarang Febri ketika sudah diceritakan begitu masalahnya di kelompok kita ini, diberikan solusi dari teman-teman, bagaimana sekarang perasaan Febri, Nak? Perasaan saya senang ya, jadi ada solusi juga dari teman-teman. Jadi itu bukti kalau teman-teman juga perhatian sama saya, Bu. Iya Gitu. ya, ternyata di sini banyak yang sayang dan peduli sama Febri begitu ya. Febri tidak merasa sendiri begitu ya, Nak ya. Lalu kira-kira Febri abis ini mau ada rencana apa ke depannya tentang pembelajaran tadi, matematika tadi, bagaimana kira-kira? Besok saya akan ngajak kawan-kawan untuk kerja kelompok, kemudian latihan, kemudian lebih semangat lagi di les matematika biar gurunya nggak marah lagi sama saya. Iya, karena kan semua kuncinya itu adalah komunikasi begitu kan, jadi agar Febrinya pun jelas, ibu gurunya pun jelas begitu kan, jadi tidak ada yang saling ibu bilang tadi miskomunikasi begitu ya Nak ya. Baik, kita sudah di ujung proses konseling kita begitu, Ibu minta kan boleh di antara anak-anak ibu ada yang bisakah membuat kesimpulan untuk kegiatan kita pada hari ini? Silahkan. Ayo Dos, bikin Dos. Ayo, jangan malu-malu Nak, silahkan. Apa saja yang kamu pahami dari kegiatan kita pada hari ini, Nak? Silakan, Nak Dos. Kesimpulannya kan, Febri, langkah yang pertama yang harus kamu lakukan adalah kamu harus menyukai dulu gurunya. Jangan berpikiran kalau gurunya jahat. Belum tentu semua guru itu jahat loh. Bisa aja karena kamu bandel, karena kamu nggak bisa diajari, makanya di guru itu memarahi kamu. Jangan buat pikiran negatif dulu sama guru, itu yang pertama. Yang kedua, sudah dilakukan tapi masih tetap gitu aja, ya panggil kami. Dan jangan lupa lah bawa makanan biar bisa belajar sambil makan kita kan. Udah gitu kan tadi udah ada diberikan contoh itu. Kebetulan memang contoh itu nggak ku kenal, jadi kalau boleh Kenapa? Udah, cukup Dos? Atau lagi? Baik, terima kasih ya Dos.
mungkin Ibu mau Binaria lah untuk memberikan kesan dan pesannya untuk kegiatan kita pada hari ini, Nak. Silakan. Jadi terima kasih kepada Ibu Guru dan juga teman-teman yang di pesannya di sini. Saya semakin paham gitu, saya semakin kenal dengan teman-teman saya, apa masalahnya, bagaimana gambaran dirinya. Kemudian saya juga bisa merasakan, oh kalau seperti ini nanti masalah saya, berarti saya harus melakukan hal yang demikian gitu. Jadi seperti yang tadi masalah si Febri, yang awalnya dia nggak suka sama matematika gitu, ketika kita sebagai teman-teman memberikan solusi ya seperti yang disampaikan Ibu Guru juga, lakukan dan sukai dan lakukan. Jadi apapun itu, ketika kita belajar menyukai, semua itu akan terasa lebih ringan, terasa lebih gampang. Dan yang menjadi pesannya Bu, ya mungkin saya sendiri atau dari teman-teman tadi masalahnya belum terselesaikan, mungkin di waktu yang lain bolehlah ya Bu masalah kami dibahas. Boleh, boleh Binaria. Terima kasih Binaria. Mungkin balik lagi nih ke Febri. Coba berikan pesan dan kesannya Febri. Apalagi kan hari ini syukurnya masalah Febri telah terselesaikan. Begitu ya Nak ya. Silahkan pesan dan kesannya Nak. Silahkan. Kesannya saya senang ikut kegiatan ini. Masalah saya pun bisa terentaskan dengan baik dengan bantuan teman-teman dan bantuan ibu juga. Pesannya kiranya kegiatan ini bisa berlanjut terus Bu. Kalau ada lagi saya mau ikut lagi buat nyelesain masalah teman-teman yang lain. Gitu Bu. Oke, baik. Ada lagi yang mau memberikan pesan dan kesannya Ibu? Persilahkan Nak. Silahkan. Saya boleh Bu. Boleh Siti, silahkan. Pesan saya Bu, karena ini kan baru pertama kali Bu saya konseling kelompok. Rupanya seru ya Bu konseling kelompok itu. Kita bisa bantu kawan kita, jadi kawan kita yang tadinya sedih bisa dia jadi senang. Febri udah senang kan Febri sekarang? Sudah dong, senang kali pun. Saya juga senang loh Bu karena bisa bantu teman-teman saya. Pesannya saya pengen lah Bu, masalah saya juga Bu. Saya payah kali, ya sih dimarahi guru aja gara-gara ngantuk ini Bu. Iya ya. Terima kasih Siti. Iya nanti di kesempatan lainnya akan kita bahas masalah anak-anak ibu yang lain begitu ya. Baik. Kiranya kegiatan kita hari ini syukurnya berjalan dengan lancar begitu ya. Anak-anak ibu juga dari awal sudah mengetahui kegiatan kita ini, konseling kelompok ini apa, tujuannya bagaimana, terus sudah masuk ke proses pengungkapan masalah begitu ya. Telah ditemukan tadi masalahnya Febri yang ternyata kurang menyukai pelajaran matematika begitu ya, dan kawan-kawannya juga sudah menemukan solusinya, dan Ibu harap Febri bisa menerima dan menjalankan solusi itu gitu ya Nak, untuk perbaikan diri Febri begitu ya. Harapan Ibu untuk anak-anak Ibu semuanya ya begitu tadi, mungkin gak hanya matematika, mungkin pelajaran lain yang kiranya mungkin kurang disukai oleh anak-anak Ibu. Yang pertama kita sukai dulu gurunya begitu kan. Jangan dianggap gurunya itu galak, gurunya itu kalau mungkin suka marah-marah, mungkin memang sifat dasar gurunya tuh seperti itu, entah mungkin ngomongnya keras atau bagaimana begitu ya Nak ya. Biar ilmunya itu masuk, kita ikhlas gitu belajar sama guru tersebut gitu ya Nak ya. Kiranya mungkin untuk kedepannya boleh nggak kita berkumpul lagi dalam kegiatan konseling lagi begitu untuk membahas masalah anak-anak Ibu yang lain. Apakah setuju atau bagaimana pendapat anak-anak Ibu? Setuju Bu.
Iya, kira-kira kapan ya, Nak, kita lakukan? Minggu depan, Bu. Minggu depan, Bu. Minggu depan ya, anak-anak ibu berarti siap lagi ya untuk kita konseling secara kelompok seperti ini ya, Nak ya. Asik kan konseling kelompoknya? Asik Ibu. Masih Ibu. Iya, kalau begitu ini nanti ada Ibu bagikan lembar evaluasi untuk anak Ibu isi. Nanti di esok hari mungkin bisa Ibu minta kembali begitu ya. Ibu hanya ingin mengetahui respon anak-anak Ibu dan pemahaman anak-anak Ibu tentang kegiatan yang telah kita lakukan pada hari ini. Tidak keberatan kan, Nak, untuk mengisi lembar evaluasinya? Enggak, Bu. Iya, nggak susah kok. Jawab saja sejujurnya dan memang sesuai dengan keadaan yang kamu rasakan, begitu ya. Baik, sebelum kita cukupkan untuk konseling kita pada hari ini, bolehlah Siti lagi yang memimpin doa penutup untuk kegiatan kita. Silahkan ya, Nak Siti. Ya. Jadi sebelum kita pulang dari konseling kelompok ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih Siti, dan Ibu juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak Ibu semua yang sudah hadir, sudah mau meluangkan waktunya untuk konseling kelompok di siang hari ini. Terima kasih untuk Siti, untuk Dos, Febri, Binaria, Mutia, Nelida, Astri, dan Nurma, begitu ya. Terima kasih anak-anak Ibu semua. Ibu harapkan kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi ya, Nak. Minggu depan ya, kita konseling lagi ya, Nak ya. Siap ya? Siap, Ibu. Ya, Bu. Oke, kalau begitu Ibu cukupkan pertemuan kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak Ibu. Hati-hati di jalan ya. Ya, oke, Bu. Makasih, Bu. Terima kasih.